Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bioso Purnomo dan di sini saya akan mempresentasikan atau mereview jurnal yang berjudul Local Polynomial Response Multi-Predictor Non-Parametric Regression for Predicting the Maturity of Mango atau Gadung Klonal 21 yang disusun untuk UTS mata kuliah analisis multivariat. Pertama-tama, mari kita bahas dulu untuk informasi umumnya. Jadi, artikel ini bersumber dari sebuah jurnal dari jurnal Communication in Mathematical Biology and Neuroscience terbit tahun 2022 ya. Nah, tadi sepertinya judulnya sedikit terpotong. Judul yang lengkap adalah Local Polynomial B-Response Multi-Predictor Non-Parametric Regression for Predicting the Maturity of Mango Gadung Clonal 21, a Theoretical Discussion and Simulation. Jadi, ada lanjutan a Theoretical Discussion and Simulation. Jurnal ini ditulis oleh tiga orang, yaitu M. Ulia sebagai penulis pertama, N. Hamidah sebagai penulis kedua, dan T. Sarifuddin sebagai penulis ketiga. Nah, jurnal ini bisa didapatkan pada doi yang berada tertera di layar. Sebelum kita melanjutkan, mari kita coba bahas sedikit nih apa yang bisa kita ekspektasikan daripada jurnal yang akan kita bahas ini. Dari judulnya saja. Dari judulnya sendiri ada banyak beberapa kata kunci yang bisa kita ambil. Ada local polynomial B-response, berarti kita akan membahas jenis model B-respon yaitu B-respon polinomial lokal yang mana dia masuk dalam model non-parametric regression yaitu regresi non-parametric. Fungsinya apa? Adalah untuk memprediksi, predicting the maturity of mangga gadung klonal 21. Jadi kita ingin memprediksi kematangan mangga gadung klonal 21. Hanya saja pada penelitian ini kita masih pada dalam tahap diskusi teoritis dan juga data simulasi. Karena ada tambahan theoretical discussion and simulation ya. Jadi ternyata sepertinya yang akan kita hadapi sini masih dalam diskusi teoritisnya. Belum pada penekanan di data aslinya untuk mangga gadung klonal 21-nya. Seperti itu. Nah, hal ini sebenarnya tercermin juga pada kata kunci dan abstrak yang diberikan ya. Pada abstraknya sendiri memang diberikan agak kurang penjelasan tentang Mango-nya, tapi lebih berfokus kepada model birespon lokal polinomialnya. Meskipun memang agak sedikit disinggung bahwasanya kita bisa menggunakan kedua model itu untuk memprediksi parameter kematangan mangga yang mana dihitung dari dua respon yaitu tingkat kemanisan dan tingkat keasamannya. Ya, di sini ditekankan juga bahwa penulis berhasil membuat algoritma dan kode L-nya dan melakukan simulasi pada tiga jenis fungsi yaitu fungsi trigonometri, eksponensial, dan polinomial. Seperti itu ya. Dan mereka menemukan juga bahwasanya bandwidth optimal bisa mengakibatkan bisa bandwidth penggunaan band optimal maaf ya akan mengakibatkan hasil estimasi yang terbaik dengan nilai MSE dan nilai MAPE yang lebih kecil dibandingkan bandwidth yang tidak optimal seperti itu. Nah, untuk latar belakangnya sendiri, jadi dalam hal memprediksi kematangan atau memprediksi tingkat kematangan tidak hanya mangga, tapi banyak hal dalam dunia pertanian atau perkebunan ya, itu biasa dilakukan menggunakan regresi. Ya, bisa menggunakan regresi. Tapi seringkali hubungan antara respon dan prediktor itu tidak linear dan kompleks. Maka dari situ perlu ada regresi yang bisa memberikan fleksibilitas yang unik ya tanpa membutuhkan asumsi daripada bentuk fungsinya maka lahirlah regresi non parametrik sebagai solusi daripada masalah tersebut hanya saja biasanya kita masih berfokus kepada unirespon maka penelitian ini harapannya bisa berfokus kepada yang lebih tinggi lagi yaitu dalam model B-respon dalam konteks kematangan mangga ini yaitu TSS yaitu tingkat kemanisan ya apa ya sweetness ya dan TTA yaitu acidity tingkat keasaman seperti itu. Berarti dari sini kita bisa mengambil tujuan penelitian. Pertama adalah mengembangkan model regresi non-parametric respon multiprediktor yang berbasis estimator polinomial lokal ya. Yang kedua kita bisa menyusun algoritma estimasinya. Yang ketiga kita bisa menguji modelnya dan yang keempat kita
ketiga ini menjadi dasar teoritis untuk prediksi tingkat kematangan mangga seperti itu. Nah, kalau ada yang bertanya mungkin lah estimator polinomial lokal ini apa? Jadi estimator polinomial lokal ini adalah bagaimana kita menduga suatu titik berdasarkan titik-titik di sekitarannya. Makanya kita sebut dengan lokal ya, persekitarannya saja. Sementara polinomial ini adalah untuk menjamin agar kurvanya tidak patah-patah. Karena kalau dia linear itu dia cenderung akan sedikit lebih kasar, lebih patah karena namanya linear itu menghasilkan garis lurus. Kalau polinomial, maka dia akan menghasilkan kurva dan kurva itu pasti lebih halus daripada garis lurus seperti itu. Nah, metodenya sendiri tadi sudah dijelaskan bahwasanya jurnal ini lebih membahas tentang teoritis dan simulatif. Jadi memang akan lebih berat dalam hal teoritisnya. Dan di mana teoritis itu akan kita gunakan simulasi untuk membuktikan apakah sudah tepat atau belum ya. Estimasinya kita menggunakan WLS, Weighted Least Square. Jelas kita menggunakan weighted pembobot yaitu pembobot kernel. Di mana pembobot ini adalah untuk memastikan bahwasanya data yang digunakan itu bukan data global melainkan data lokal ya. Seperti itu. Sementara penentuan bandwidth optimal, seberapa jauh kita mengambil kelokalannya, kita menggunakan validasi silang atau biasanya dikenal dengan GCV, Generalized Cost Validation. Nah, karena kita berbahas birespon, maka kita mengharapkan mendapatkan respon yang saling berkorelasi, ya, atau ρ-nya tingkat korelasinya tidak sama dengan nol. Karena kalau nol kan berarti dia tidak berkorelasi. Berarti kalau dia tidak berkorelasi itu rho-nya tidak sama dengan nol. Akibat korelasinya ini maka akan muncul matriks variance covariance, pembobot variance bercovariance. Lalu evaluasi performa model kita akan menggunakan MSE dan MAPE. MSE itu adalah mean square error, yaitu galat yang kita kuadratkan lalu kita rata-ratakan. Sementara MAPE akan melihat bagaimana presentasi perbedaan antara hasil prediksi dengan data sebenarnya. Nah, model matematisnya saya tunjukkan sedikit ya, betul-betul sekelumit daripada model yang ada dalam jurnal karena memang akan agak sedikit panjang ya penjelasan pada jurnal. Soalnya dia mulai dulu definisi daripada regresi non parametrik, berarti kita menduga kurvanya. Kemudian dari situ dia berangkat lagi bagaimana bentuk sih untuk polinomial lokal, bagaimana untuk linear lokal, seperti itu ya. Kemudian polinomial lokal kalau berespon itu seperti apa? Didasari dengan berbagai teori, berbagai lemma, dengan perkembangan menggunakan matriks dan vektor, perkalian matriks, perkalian vektor, belum lagi ditambah dengan fungsi pembobot kernel, kemudian ada pembobot Farkova ya. Di situ akan cukup panjang, namun juga sangat jelas untuk bisa teman-teman bisa kita semua ikuti seperti itu ya. Pelan-pelan saja dibacanya ya, bisa pelan-pelan seperti itu. Insya Allah nanti akan bisa memahami dengan jauh lebih baik seperti itu ya. Cuman untuk presentasi kali ini saya cukup tampilkan hasil estimatornya seperti itu. Ya. Nah, hasil simulasi sendiri kita mendapatkan bahwasannya ada beberapa kesimpulan sebenarnya bisa diambil ya. Ada beberapa hasil. Pertama, bahwasannya bandwidth itu betul-betul berpengaruh besar terhadap akurasi model. Kalau hanya kecil, dia bakal undersmoothing kalau hanya kecil. Yaitu dia akan sulit sulit untuk bisa halus. Kalau dia oversmoothing, kalau hanya besar dia oversmoothing. Oversmoothing ya bakal kehalusan sekali. Kehalusan banget. Ya, nah untuk menentukan bandwidthnya baik atau tidaknya, optimum atau tidaknya, bisa kita gunakan GCV. Dan memang MSE dan MAPE terendah, berarti yang paling kecil galatnya itu kita ambil berdasarkan pada bandwidth optimal, seperti itu. Ya, dan memang model pada korelasi dengan adanya korelasi itu memberikan hasil yang lebih baik karena ini adalah pada kasus ini adalah birespon ya. Seperti itu. Dan memang karena kita menggunakan polinomial lokal, tentu saja hubungannya diharapkan ada hubungan yang non-linear. Nah, ini ada beberapa hasil, ada beberapa gambar yang bisa ditampilkan. Pada gambar pertama ini kita menggunakan model trigonometri. Jadi kita akan memprediksi trigonometri. Ada beberapa gambar, yang gambar di atas itu adalah ketika bandwidthnya tidak optimum. Kita lihat ya, agak melenceng ya daripada data sejatinya ya. Data sejatinya yang warna biru itu titik-titik, sementara merah itu adalah garis yang kita buat ya, model regresi yang kita duga. Nah, sementara dua gambar di bawah itu ketika bandwidthnya optimum dan memang lebih rapat, lebih dekat. Hal ini bisa kita lihat dari mapenya ya. Mungkin sedikit saya pindahkan dulu saya ya. Kita dorong ke sini. Ya. Ya. Di sini kita lihat bahwasanya oh memang MAPE dan MSE pada bandwidth optimal itu
jauh lebih bagus ya, lebih baik dibandingkan yang bandwidth yang tidak optimal. Seperti itu. Bahkan HP-nya bisa di angka 10. Angka 10 ini kalau kita menurut berdasarkan Lewis itu, dia sudah pada kategori sangat baik. Seperti itu. Nah, sementara ini untuk model yang kedua yaitu model eksponensial, ini saya langsung paparkan adalah yang sudah optimum ya, betul-betul sangat mendekati daripada data sebenarnya. MAPE-nya bahkan sampai di angka 1. Itu luar biasa sekali ya, sangat kecil bedanya dengan hasil prediksi. Sementara untuk yang bentuk polinomial, sepertinya dia sedikit lebih lemah ya dibandingkan dua metode yang lain, karena kita dapat MAPE-nya 12. Tapi untuk MSE dia yang jauh yang paling kecil sepertinya. Soalnya dia sampai 0,0 ya. Seperti itu. Tapi ya memang kita lihat dia bandwidth optimal menunjukkan hasil yang paling bagus. Ya, seperti itu. Maka kesimpulannya bahwa saja penulis berhasil nih mengembangkan model regresi non-parametric birespon multiprediktor yang harapannya bisa memprediksi dua respon secara simultan. Nah, karena dia polinomial lokal, karena dia bersifat polinomial, maka dia akan fleksibel dan juga adaptif. Sementara untuk menentukan bandwidth yang optimal, a- GCV itu bisa digunakan dan memang sangat bagus untuk menggunakan GCV. Dan dengan hal ini kita bisa mendukung analisis kepada kualitas daripada buah. Dalam kasus ini adalah buah mangga kandung klonal 21 ya. Sementara ada saran yang diberikan penulis bahwasanya jurnal ini masih dalam teori, masih kasus teori dan data simulasi. Coba gimana. Semoga di masa depan lagi nanti bakal ada uji empiris, uji aslinya kepada data yang nyata. Pada kasus ini adalah kepada mangga gadung klonal 21. Selain itu, mungkin kita bisa menggunakan nih kernel yang lain. Karena kalau teman-teman ingat, kernel yang awal itu kita gunakan kernel Gaussian. Padahal ada banyak sekali jenis-jenis kernel ya. Ada kernel Epachinekov, ada kernel Tricube ya. Coba ada banyak sekali kernel yang bisa kita lihat dan siapa tahu mungkin untuk beberapa data yang lain ada kernel yang lebih cocok. Kemudian mungkin data ini, model ini masih kita membahas model dalam bentuk data untuk data cross-section ya. Coba mungkin bisa kita kembangkan untuk data yang spasial ataupun yang temporal atau mungkin bisa sampai ke data panel kali ya. Seperti itu. Nah, terakhir tambahannya adalah mungkin nih siapa tahu kita bisa menggunakan model ini juga tidak hanya ke mangga gading floral 21 atau mungkin untuk jenis-jenis yang lainnya mungkin buah yang lain, mungkin hasil yang lain mungkin seperti palawija, padi-padian gitu ya, gandum-ganduman, tanaman pangan yang lainnya seperti itu ya. Oke, mungkin sampai di sini saja. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.